yang sepertinya menarik dicermati dan jadi perhatian pada Pilpres 2024 mendatang justru malah perebutan kursi bakal cawapres. Kalau kursi bakal capres hampir dipastikan diisi 3 nama, Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Malah yang sekarang jadi saling mendahului justru kursi bakal cawapres. Ini dia info terkini Widya. Seperti kandidat capres, nama bakal cawapres juga sepertinya didominasi 3 nama juga. Ada Pak Sandi, Pak Erik, dan Pak Mahfud MD. Meski sama-sama ada 3 nama, namun bisa jadi ketiga nama itu tidak mau disandingkan dengan Pak Anies. Itu prediksi saya loh. Mengapa? Karena kalau dilihat respon maupun visi ke depan, ya hanya Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang terlihat serius mau membangun negara ini. Sedangkan bakal capres koalisi perubahan ya sebatas pada keinginan merebut kekuasaan saja, pengen jadi presiden, titik. Soal nasib rakyat berubah tidak, tentang negara makin maju atau tidak, mengenai apakah Indonesia makin dilihat negara lain, tidak ada di pikiran Pak Anies. Lah, bagaimana dipikirkan? Selama 6 bulan ini saja jadi bakal capres, tidak ada tuh keinginan Pak Anies mau merubah seperti apa. Bilang perubahan sih bolak-balik, tapi perubahan yang bagaimana? Itu tidak terlihat sama sekali. Keseriusan 3 nama itu merapat ke bakal capres juga sudah kecium baunya. Pak Mahfud sudah bertemu dengan Pak Prabowo di kediamannya dan berjanji melakukan kunjungan balasan ke Hambalang. Pak Sandi bukan sekedar bertemu Pak Ganjar, malah mundur dari Gerindra. Kayaknya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini realistis. Yang punya peluang ya Pak Ganjar. Karena 2019 berpasangan dengan Pak Prabowo malah kalah. Kalau tetap berada di Gerindra, kan lucu jadinya. Pak Prabowo jadi capres. Masa Pak Sandiaga tidak mundur dari Gerindra, tapi jadi bakal cawapres Pak Ganjar. Kemungkinan akan pindah ke P3 yang sudah mendeklarasikan dukungan ke Pak Ganjar. Pun juga peluang jadi pendamping bakal capres koalisi perubahan sepertinya juga sudah tertutup. Sebab pengalaman di Pilkada DKI membuat Sandiaga Uno benar-benar tidak mendapatkan benefit. Bukan hanya duit 92 miliar modal pencalonan tidak kembali, tapi posisi Wagub DKI nampak hanya jabatan saja. Buktinya, jabatan itu ditinggal, malah bertarung di Pilpres 2019. Dia tidak ingin mengulang kembali, karena bisa jadi duit yang harus digelontorkan bakal lebih banyak. Untuk itu, dirinya segera melapor ke Presiden berharap ada kesempatan yang diberikan. Dikonfirmasi wartawan begitu keluar dari istana, Pak Sandi meminta wartawan bersabar, sebab merapat ke bakal capres PDI Perjuangan harus dilandasi pemikiran, harapan, juga aspirasi masyarakat yang harus bersama-sama diperjuangkan oleh calon pengganti Pak Jokowi. Menurut Pak Sandi nih, Pak Ganjar itu dekat dengan rakyat, juga mempunyai prestasi maupun capaian yang juga dirasakan oleh masyarakat. Bila diibaratkan, ada kesamaan substansi dengan Gubernur Jawa Tengah itu dalam bahasa Pak Sandi. Mereka pelari jarak jauh atau kalau diterjemahkan, siap bertempur mati-matian. Meski demikian, PDI Perjuangan masih mempertimbangkan beberapa nama siapa yang paling cocok untuk jadi pendamping Pak Ganjar. Pria berambut putih itu relatif mudah dipasangkan dengan siapapun, termasuk dengan Pak Sandi. Ketika berurusan dengan desa maupun pariwisata, mereka klop, termasuk juga soal olahraga. Keduanya meski disibukkan dengan jabatan masing-masing, juga tetap aktif berolahraga. Bagi PDI Perjuangan, nama yang sudah muncul akan dinilai entah rekam jejak, komitmen, namun juga visi masa depan harus relatif jelas.
Beberapa kali PDI Perjuangan meyakinkan publik, Indonesia negara besar, tak mungkin hanya dikerjakan oleh PDI Perjuangan sendirian. Di sisi lain, keputusan Pak Sandiaga mundur dari Gerindra juga bukan perkara sepele. Dalam pengakuannya, dia membutuhkan 10 hari Ramadan untuk sholat istikharah. Apakah keputusan yang diambil itu merupakan keputusan yang baik atau tidak? Dan surat pengunduran itu sudah disampaikan ke Gerindra, namun belum sampai di tangan Pak Prabowo. Mundur dari Gerindra bukan perkara mudah, karena Pak Sandi ini mengenal politik itu dari Gerindra, dan orang yang berhasil membujuk terjun ke politik ya Pak Prabowo. Hanya saja, dalam menghadapi 2024 ada perbedaan jalan, sehingga membuat dirinya harus segera memutuskan. Apakah keputusan itu yang menjadikan agenda pertemuan KIB Koalisi Indonesia Bersatu yang rencananya bertemu Pak Prabowo menjadi batal? Entahlah. Yang jelas, perkembangan politik pasca dideklarasikannya Pak Ganjar menjadikan dinamis. Itu terlihat dari KIB maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya tidak diam saja, melainkan makin meningkatnya intensitas pertemuan. Bisa jadi ada penyesuaian-penyesuaian baru, termasuk P3 yang sudah resmi mendukung Pak Ganjar. Padahal baik PAN maupun Golkar, kawan koalisi P3 di KIB belum memutuskan siapa yang akan didukung. Apakah mereka bakal merapat ke Kebangkitan Indonesia Raya atau mengikuti jejak P3 merapat ke PDI Perjuangan? Ada kalkulasi-kalkulasi yang diperhitungkan, sebab modal suara Golkar juga besar, dan bila merapat ke Gerindra, mereka punya posisi tawar. Memang di PDI Perjuangan mereka juga punya posisi tawar, tapi tidak selalu mereka punya jabatan bakal cawapres untuk pendamping Pak Ganjar. Jika dilihat waktu pendaftaran bakal capres-cawapres 1 September, masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Widya selanjutnya. Salam. Ini dia info terkini Widya.